Assalamualaikum, hai Besti. Pada video kali ini kita akan membuat olahan kue kering dengan satu adonan, menghasilkan 19 toples kue kering yang super cantik, enak, dan buatnya pun sangat mudah tanpa cetakan. Sangat cocok nih untuk ide jualan di bulan Ramadan nanti ataupun untuk bikin kue sendiri di rumah. Bagi yang penasaran gimana cara buatnya, yuk simak videonya sampai selesai. Bahan yang pertama kita gunakan yaitu buttermilk margarin sebanyak 1400 gram. Lanjut, gula halus yang udah kita ayak sebanyak 560 gram. Kemudian kita masukkan kuning telur, usahakan kuning telurnya yang ukuran besar ya teman-teman, sebanyak 8 butir. Lanjut, kita mixer aja dengan kecepatan rendah sampai semua bahannya tercampur dengan rata. Ini adonannya udah tercampur dengan rata, udah tampak halus, tidak perlu lama di mixer ya teman-teman. Lanjut, kita masukkan tepung maizena sebanyak 175 gram. Tepung maizenanya juga udah kita ayak. Dan ini susu bubuk 140 gram, bisa juga teman-teman ayak terlebih dahulu. Ini lanjut kita aduk aja sampai tercampur dengan rata, dan jika teman-teman suka dengan aroma vanila bisa dimasukkan 1 sendok teh vanila ya. Setelah nampak tercampur dengan rata seperti ini, kemudian kita masukkan tepung terigu secara bertahap sebanyak 1750 gram. Ini tepung terigunya udah kita ayak terlebih dahulu ya. Karena ini adonannya banyak dan tidak menggunakan mixer, jadi teman-teman harus pastikan tepungnya udah tercampur dengan rata, baru kita masukkan tepung berikutnya dan begitu seterusnya ya teman-teman. Ini adonannya udah sangat bagus, sudah tercampur dengan rata. Kemudian kita tutup dan mau kita simpan ke dalam kulkas lebih kurang 10 menit. Minimalnya 10 menit ya teman-teman, jika lebih ya tidak apa-apa sih. Ini udah 10 menit dan mau kita bikin bagian yang pertama. Kita ambil bagian yang pertama lebih kurang 700 gram. Untuk pastinya semua adonan ini kita timbang dan kita bagi menjadi 6, jadi dia sama banyak ya teman-teman. Ini lebihnya belum kita gunakan, jadi bisa kita simpan ke dalam kulkas kembali. Bagian yang pertama ini lebih kurang 700 gram, mau kita buat kue coklat. Tinggal kita tambahkan 15 gram coklat bubuk. Ini dark coklat sebanyak 30 gram yang udah kita lelehkan. Lanjut kita campur aja sampai tercampur dengan rata semuanya. Dan untuk dark coklat ini bisa kita tambahkan sampai 50 gram ya teman-teman, agar rasanya lebih enak. Ini adonannya udah tercampur dengan rata, tinggal kita pipihkan lagi. Untuk ketebalan adonannya kita sesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Dan di sini saya mengilas adonannya sampai ketebalan 3,5 mm. Setelah adonannya selesai kita pipihkan, kita rapikan di bagian pinggirnya dan kita potong dengan menggunakan pisau puding seperti ini. Untuk ukuran cookiesnya kita menggunakan ukuran yang 2,5 cm kali 3 cm ya teman-teman. Dan ini udah kita siapkan loyang yang dialasi dengan kertas roti. Lanjut, adonan yang udah kita cetak kita masukkan aja ke dalam loyang.
Setelah semuanya kita masukkan ke dalam loyang seperti ini, kemudian kita olesi dengan putih telur seluruh permukaan adonannya. Kita olesinya sekitar 5 dulu ya teman-teman. Lanjut kita pasangkan kacang metenya. Tujuan kita olesi 5 dulu agar putih telurnya tidak mengeras dan kacang metenya bisa merekat dengan baik. Setelah kita tempel kacang metenya, kemudian bagian atas kita olesi lagi dengan putih telur. Gitu pun seterusnya ya teman-teman. Lanjut kita ovennya udah kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman dengan suhu 150 derajat celcius. Kita menggunakan api atas dan bawah. Kita oven aja sampai matang dan tergantung dengan oven masing-masing ya untuk waktunya. Dan ini teman-teman, cookies coklat almondnya udah matang. Tinggal kita tunggu benar-benar dingin, baru kita masukkan ke dalam toples atau wadah yang kedap udara ya teman-teman. Untuk hasil yang pertama ini sekitar 3 toples yang kita dapatnya ya teman-teman. Ukuran toplesnya sekitar 250 gram. Ini hasilnya 3 toples, hasilnya 3 toples penuh ya teman-teman. Ini ada kesalahan teknis sedikit dimakan sama bocil. Lanjut kita bagian yang kedua, yaitu kurang lebih 700 gram. Dan kita tambahkan 2,5 sendok makan tepung terigu atau sekitar 25 gram. Lanjut adonannya kita aduk lagi sampai tercampur dengan rata. Ini adonannya udah tercampur dengan rata, lanjut kita takar lagi ya teman-teman. Untuk takarannya bisa kita menggunakan sendok seperti ini ataupun bisa kita timbang. Dan untuk besarnya kita sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Dan di sini emang saya menggunakan ukuran yang kecil agar lebih terlihat imut-imut gitu. Setelah kita takar, lanjut kita bulatkan dan agak kita pipihkan seperti ini. Kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman, dan bisa kita masukkan ke dalam loyang lagi. Ini udah selesai semua kita cetak, lanjut kita ovennya udah panas ya teman-teman. Untuk suhu ovennya masih sama dengan kue yang pertama tadi, yaitu 150 celcius. Menggunakan api atas dan bawah, dan kita oven aja sampai matang. Setelah kita keluarkan dari oven dan kita tunggu cookiesnya benar-benar dingin dulu. Untuk tingkat kematangannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Selagi kita menunggu cookiesnya dingin, bisa kita lelehkan coklatnya. Ini kita menggunakan coklat batang yang rasa taro. Kita lelehkannya cukup direndam menggunakan air panas aja seperti ini. Dan jika terlalu kental bisa kita tambahkan sedikit minyak sayur. Lanjut kita siapkan sprinkle. Saya menggunakan sprinkle yang warna biru seperti ini. Bagian atasnya kita rendamkan ke dalam coklat seperti ini. Dan kita tambahkan sedikit sprinkle. Ini semuanya udah kita kasih topping dan kita tunggu aja coklatnya ngeset, baru kita simpan ke dalam toples. Kita pastikan toplesnya kedap udara ya teman-teman. Untuk ini kita kasih nama cookies apa ya teman-teman. Yuk kita lanjut aja ke bagian yang ketiga, lebih kurang 700 gram. Kita tambahkan tepung kacang almond sebanyak 30 gram. Kalau tidak ada, bisa menggunakan tepung biasa. Ini tangannya udah dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut kita aduk sampai tercampur dengan rata. Ini adonannya udah tercampur dengan rata dan siap untuk kita gunakan. Untuk adonan yang ketiga ini kita masih menggunakan sendok takar ya teman-teman. Cuma untuk ukuran sendok takarnya lebih besar dari yang tadi.
Setelah adonannya kita takar, lanjut kita bulatkan. Untuk besar takarannya sekitar setengah sendok makan ya teman-teman. Setelah kita bulatkan seperti ini, bisa langsung kita masukkan ke dalam loyang. Dan lanjut aja kita oven. Untuk ovennya udah kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman, dengan suhu 150 derajat Celcius. Menggunakan api atas dan bawah, kita ovennya sampai matang sekitar 20-30 menit. Dan ini udah matang nih teman-teman, tinggal kita keluarkan dari oven. Kita tunggu cookiesnya benar-benar dingin, baru mau kita beri topping coklat. Kita cek hasil matangnya ya teman-teman, sekitar seperti ini nih. Ini udah kita siapkan coklat. Kita memakai coklatnya dua rasa ya teman-teman. Untuk yang pertama ini milk coklat, dan untuk yang kedua ini coklat batang yang rasa taro. Lanjut, cookiesnya kita rendam ke dalam coklat. Oh iya teman-teman, setiap pengerjaannya kita udah mencuci tangan ya. Untuk coklatnya kita aplikasikan di bagian atasnya aja, dan lanjut aja kita masukkan ke dalam loyang lagi. Setelah semuanya selesai seperti ini, bagian atasnya kita aplikasikan dengan coklat yang berbeda warna. Dapat teman-teman lihat di video ya. Setelah semuanya selesai seperti ini, bisa kita masukkan ke dalam kertas cupcake yang ukuran kecil. Tujuan kita masukkan agar terlihat lebih mewah dan cantik aja sih. Ini semuanya udah selesai kita masukkan ke dalam kertas cupcake. Tinggal kita tunggu hingga ngeset, baru kita simpan ke dalam toples. Gimana nih teman-teman, sampai sini masih sangat gampang kan? Yuk kita lanjut lagi. Ini adonan bagian yang keempat sebanyak lebih kurang 700 gram. Kita tambahkan tepung almond sebanyak 30 gram. Kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata seperti ini, berarti udah cukup dan sekarang siap untuk kita cetak. Pertama, adonan yang udah jadi kita tangkar dengan menggunakan takaran setengah sendok makan. Lanjut, kita pipihkan di bagian telapak tangan dan kita isi dengan kacang almond. Kacang almond yang kita gunakan yaitu kacang yang siap makan ya teman-teman, atau yang udah kita panggang. Lanjut, kita bentuk bulat memanjang seperti ini. Kita buat serapi mungkin, dan setelah selesai tinggal kita masukkan ke dalam loyang. Ini semua adonannya udah selesai kita cetak, dan lanjut untuk kita oven lagi. Ovennya jangan lupa teman-teman panaskan terlebih dahulu dengan suhu 150 derajat Celcius. Kita menggunakan api atas dan bawah. Untuk waktunya kita sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Dan ini cookiesnya udah matang, kita tunggu benar-benar dingin ya teman-teman. Selagi menunggu cookiesnya dingin, kita lelehkan coklatnya dulu. Ini saya udah lelehkan coklat blok yang rasa green tea, dan untuk toppingnya kita menggunakan kacang almond cincang. Ini cookiesnya udah benar-benar dingin, kemudian kita celupkan ke dalam coklat blok. Setelah semua cookiesnya terendam dalam coklat, dan langsung aja kita angkat. Kemudian kita masukkan ke dalam kertas cupcake yang ukuran kecil, yang biasa kita gunakan untuk kertas nastar. Lanjut kita taburi dengan kacang almond cincang. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kita lakukan dengan cara yang sama sampai semuanya selesai. Ini juga ada saya buat dengan rasa strawberry. Dan setelah coklatnya ngeset, baru bisa kita simpan di dalam wadah yang kedap udara ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, sangat gampang ya untuk bagian yang keempat ini. Dan sekarang lanjut lagi untuk adonan yang kelima.
Adonan yang kelima ini cukup kita tambahkan tepung terigu sebanyak 30 gram. Kita aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata seperti ini, kemudian kita ambil sedikit adonannya. Kita pipihkan di atas kertas roti seperti ini. Untuk ketebalannya sekitar 2,5 mm ya teman-teman. Setelah selesai kita pipihkan, kemudian di bagian pinggirnya kita rapikan seperti ini. Lanjut, di atasnya kita susun coklat stick. Coklat sticknya yang udah kita potong sekitar 3 cm ya teman-teman. Setelah coklatnya kita susun seperti ini, lanjut kita gulung. Kita gulungnya secara hati-hati ya teman-teman, agar coklatnya tidak berantakan. Kemudian lebih adonannya kita potong. Kita rapikan juga agar semua coklatnya tertutupi dengan adonan. Setelah rapi seperti ini dan sekarang lanjut kita potong. Kita potongnya sesuai dengan ukuran coklat tadi, bisa kita potong seperti ini. Kita ukur dulu menggunakan meteran seperti ini. Atau bisa juga kita berpatokan dengan coklat yang lain yang belum kita gunakan. Setelah selesai kita potong dan kita rapikan seperti ini, lanjut kita masukkan ke dalam loyang. Ini semuanya udah selesai kita cetak. Dan bagian atasnya kita olesi dengan kuning telur. Untuk toppingnya kita menggunakan kacang almond cincang. Lanjut aja kita olesi kuning telur di bagian atas cookiesnya. Setelah selesai, lanjut kita taburi dengan kacang almond cincang. Untuk banyaknya kita sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Ini udah selesai semua, kita olesi dengan telur dan kita taburi dengan kacang almond. Sekarang saatnya kita oven. Lanjut kita oven dengan suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah dalam keadaan oven yang panas ya teman-teman. Ini kuenya udah matang. Sekarang saatnya kita keluarkan dari oven. Tinggal kita tunggu hingga dingin, baru bisa kita simpan ke dalam toples yang kedap udara agar kuenya tahan lama. Untuk model yang kelima ini sangat gampang ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut ke bagian yang keenam, yaitu bagian yang terakhir, lebih kurang 700 gram. Kita tambahkan keju parut sebanyak 50 gram yang telah kita angin-anginkan dari semalaman, atau bisa juga kita oven sampai kering seperti ini. Lanjut kita campurkan aja dengan adonan dan kita aduk sampai tercampur dengan rata. Ini adonannya udah cukup rata, sekarang lanjut kita pipihkan lagi. Untuk ketebalan adonan yang kita pipihkan, kita sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Dan di video ini saya menggunakan ketebalan sekitar 3 mm. Jika teman-teman lebih suka yang lebih tebal, juga bisa sekitar 5 mm ya teman-teman, atau setengah senti. Ini adonannya udah selesai kita pipihkan dan bisa kita cetak menggunakan cetakan segi 4 seperti ini, atau bisa juga kita potong manual dengan menggunakan pisau puding seperti di video awal. Untuk diameternya sekitar 2,5 cm ya teman-teman. Ini udah selesai kita cetak dan saatnya kita masukkan ke dalam loyang.
Ini tekstur kuenya sangat lembut ya teman-teman, ditambahkan dengan keju jadi semakin enak. Setelah semua adonan yang telah kita cetak kita masukkan ke dalam loyang, kemudian kita olesi dengan kuning telur. Bagian yang kita olesin cukup separuh dari cookiesnya aja, kita olesinya menyilang seperti yang nampak di video. Dan selesai kita olesi dengan kuning telur, bisa kita tambahkan keju parut. Di sini saya menggunakan keju parut dan juga potongan kacang almond. Teman-teman disesuaikan aja dengan selera masing-masing untuk toppingnya. Setelah semuanya selesai kita beri topping, lanjut kita oven. Ovennya jangan lupa panas terlebih dahulu dan kita oven dengan suhu sekitar 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah. Untuk waktunya kita sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Teman-teman juga bisa menggunakan oven tangkring dengan menggunakan api yang paling kecil. Dan ini cookiesnya udah mateng, tinggal kita tunggu hingga dingin baru kita beri tambahan coklat. Di sini saya menggunakan coklat blok yang udah saya lelehkan seperti ini. Untuk rasanya coklat milk ya teman-teman. Untuk coklatnya kita letakkan di bagian yang tidak ada kejunya ya teman-teman. Setelah selesai seperti ini, bisa lanjut kita masukkan aja ke dalam loyang dan kita tambahkan dengan coklat yang berwarna lain. Di sini saya menggunakan coklat blok yang warna putih. Kita letakkan aja menumpuk di satu sisi. Lanjut kita bentuk aja seperti bentuk hati dengan menggunakan tusuk sate seperti ini teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman, tinggal kita tunggu hingga coklatnya ngeset baru bisa kita simpan di dalam wadah yang kedap udara. Gimana nih teman-teman, untuk bagian yang terakhir ini sangat gampang ya dan hasilnya super cantik banget dan warnanya pun sangat menarik. Yang ini best seller ya teman-teman, sangat disukai sama pelanggan. Dan untuk hasil yang terakhir ini sebanyak 4 loyang, 2 loyang yang kita bikin toppingnya keju dan 2 loyang lagi kita bikin toppingnya kacang almond cincang. Sebenarnya hasilnya lebih dari 20 toples ya teman-teman, karena bikinnya 2 hari jadi bocil-bocil itu nggak tahan untuk makan, jadi dicomot-comotnya. Jadi yang bisa di video cuma tinggal 19 toples. Gitu deh ceritanya teman-teman. Jika ada teman-teman yang kurang mengerti atau kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar ya teman-teman, insya Allah kita jawab. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video hari ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih udah menonton dan jangan lupa terus ikutin Andrea Family untuk mendapatkan update resep menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bestie.